Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifani Fauzia Rusuli. Nah, di video kali ini Rifani mau mengajak kalian untuk belajar tentang tokoh pembaruan Islam di dunia. Nah, tokoh kali ini yang akan kita pelajari yaitu Jamaluddin Al-Afghani. Apa aja sih yang akan kita pelajari? Nah, yang pertama ada biografi, yang kedua pendidikan, yang ketiga pemikiran, dan yang keempat gerakan, dan yang terakhir adalah karya-karya dari Jamaluddin Al-Afghani. Oke, yang pertama adalah biografi. Nama lengkap Jamaluddin Al-Afghani adalah Muhammad Jamal al-Din bin Safdar yang mempunyai silsilah sampai Al-Husain bin Ali radhiyallahu. Al-Afghani lahir di Asabadat pada tahun 1250 Hijriah dan wafat pada tahun 1315 Hijriah atau tanggal 9 Maret 1897 di Istanbul. Nah, di sini ada dua versi tentang tempat kelahirannya. Tapi menurut Al-Afghani sendiri, ia lahir di Asabadat dekat wilayah Kabul, Afghanistan. Sedangkan yang versi kedua, ia lahir di Asabadat dekat Hamdan, wilayah Persia. Al-Afghani seorang reformis dan modernis, dikenal pula sebagai seorang yang pernah aktif dalam dunia politik. Hal ini ditunjukkan dia pada tahun 1876 ia pernah bergabung dengan para politikus di Mesir pada tahun 1879 dan membentuk suatu partai politik dengan nama Hizbi Al-Watani atau Partai Kebangsaan. Al-Afghani dikenal sebagai seorang yang banyak melakukan pengembaraan. Dari Teheran, ia pindah ke Al-Nas di Irak, pusat studi keagamaan Syiah. Disitulah ia menghabiskan waktunya selama 40 tahun sebagai murid Muqtadah Al-Ansari. Seperti yang dijelaskan di awal, Al-Afghani memang mengaku lahir di Asabadat karena di situ ada dua versi tentang kelahirannya. Terus ayahnya bernama Syahid Safdar karena garis keturunannya ia menggunakan gelar Syahid dan menamakan dirinya Syahid Jamaluddin Al-Husain. Jamaluddin Al-Afghani seorang yang sangat cerdas, jauh melampaui remaja-remaja seusianya. Setelah menguasai berbagai disiplin ilmu, kemampuannya berbicara dan pengetahuannya yang dalam membuatnya memukau banyak orang. Yang kedua adalah pendidikan. Pendidikan pertama Jamaluddin Al-Afghani didapatkan di kampung halamannya sendiri. Kemudian ia melanjutkan di Kabul dan Iran dalam mempelajari ilmu pengetahuan yang tidak hanya mempelajari ilmu agama, tetapi ilmu umum juga ia pelajarinya. Ketika di Kabul, Al-Afghani juga mempelajari berbagai ilmu keislaman selain ilmu filsafat dan ekstakta. Pada tahun 1883 Masehi, Jamaluddin Al-Afghani berada di Paris dan mendirikan suatu perkumpulan yang diberi nama Al-Urwa Al-Wuthqa atau Ikatan yang Kuat. Anggotanya terdiri dari orang Islam dari India, Mesir, Suriah, Afrika Utara, dan lain-lain. Pemikiran Jamaluddin Al-Afghani. Di sini ada 4 pemikiran. Yang pertama adalah nasionalisme, yang kedua pan-islamisme, ketiga teologi dan konsep negara, dan yang terakhir adalah ekonomi. Pemikiran yang pertama adalah nasionalisme. Nasionalisme adalah semangat atau perasaan kebangsaan, cinta terhadap bangsa dan tanah air.
Secara luas, nasionalisme diartikan sebagai ideologi sikap politik dan sosial. Suatu kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan budaya, bahasa, wilayah, serta cita-cita dan ditandai dengan adanya kesetiaan terhadap bangsanya. Yang kedua, pan-islamisme. Ide pan-islamisme erat kaitannya dengan kondisi abad ke-19 yang merupakan abad kemunduran dunia Islam dan dunia Barat sedang dalam kemajuan serta menguasai atau menjajah negeri-negeri Islam. Ia menyadarkan umat Islam untuk bangkit dan bersatu menciptakan satu kesatuan dalam panji pan-islamisme. Dalam banyak tulisan dan ceramahnya, Al-Afghani mencoba menafsirkan kembali nilai-nilai Islam sehingga ia berupaya menemukan landasan kokoh bagi perubahan kehidupan kaum muslimin untuk menjawab segala perkembangan dan tantangan zaman yang senantiasa maju karena perkembangan ilmu pengetahuan. Salah satu kemunduran umat Islam adalah situasi keuangan Mesir yang menurun di masa Ismail bin Ibrahim. Di masa Ismail bin Ibrahim ini dipenuhi dengan penyimpangan besar-besaran. Nah, di sini Al-Afghani menawarkan ia memiliki pengalaman dalam pengelolaan uang dan dapat mengatur semua keuangan yang dibutuhkan. Selanjutnya, gerakan Jamaluddin Al-Afghani. Gerakannya dengan pan-islamisme mempunyai dua tujuan utama, yaitu membangun dunia Islam di bawah satu pemerintahan dan mengusir penjajahan dunia Barat atas dunia Islam. Al-Afghani melihat di antara sebab kemunduran Islam adalah lemahnya persaudaraan antara sesama umat Islam. Karena itu harus dibangun solidaritas umat Islam sedunia atau pan-islamisme sehingga umat Islam berada dalam pemerintahan yang demokratis. Dengan cara demikian, umat Islam akan memperoleh kemerdekaannya kembali dari penjajah Barat. Dan yang terakhir, karya-karya Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani mempublikasikan karya dan tulisannya dalam mingguan berbahasa Arab yang ia terbitkan bersama muridnya dan sahabatnya Muhammad Abduh, yaitu Al-Urwa Al-Wuthqah. Majalah Al-Urwa Al-Wuthqah beredar menggunakan jalur organisasi kaum terpelajar yang meliputi Mesir, Iran, Afghanistan, Turki, dan India. Surat kabar Islam modernis pertama ini juga dibaca oleh masyarakat di London. Selain majalah Al-Urwa Al-Wuthqah, ada juga beberapa karya lainnya. Yang pertama adalah Bab Ya'lu Ilaihi Amr Al-Muslimin, yang kedua Maqidah Asy-Syarhiyah, yang ketiga Risalah fi Ar-Radd Al-Masyiyin, yang keempat Dia Al-Kafiyin, yang kelima Haqiqah Al-Insan wal Haqiqah Al-Waton, dan yang terakhir Ar-Radd ala Ad-Dariyin. Nah, itu dia beberapa karya dari Jamaluddin Al-Afghani. Segitu dulu video yang aku sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.